Silahkan. Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Dr. Andes Haji Heru Utari, MSI, Camat Kecamatan Panongan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu guru yang sudah bertungkus lumus dalam membina mendidik anak-anak kita yang kami hormati, Bapak Ibu wali siswa yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagai usaha dan aktivitasnya. Anak-anak semua, siswa kelas 7, 8, 9 yang Bapak cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Selawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pondasi pendidikan itu kita harus bisa pahami dan bagaimana arah pendidikan ke depan. Tujuannya harus kita mengerti. Di dalam Undang-Undang Pendidikan disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik ya, untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. 3 ya, pinter, jujur, disiplin, bekerja sama, bisa gotong royong, dan yang lain-lainnya itu adalah aspek tambahan. Anak-anak sekalian, sesungguhnya kalian itu memiliki potensi yang besar, memiliki masing-masing memiliki kapasitas, memiliki bakat, memiliki minat. Jadi pendidikan tugasnya adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian, tentu kerjasama pemerintah, sekolah, dan orang tua. Kalian akan menjadi seperti apa ke depan? Menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi TNI, dan menjadi pengusaha, itu silakan dan boleh-boleh saja. Namun yang harus dipahami adalah pondasinya, tetap menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ya. Ini seiring dan sejalan dengan falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada rakyat keadilan tanpa ketuhanan yang baik. Tidak akan ada terwujud keadilan tanpa ada ketuhanan. Dan tidak ada persatuan yang baik tanpa ada filosofi ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian di hari Rabu menggunakan seragam pramuka, di pramuka ada yang namanya dasa dharma, ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, sampai yang terakhir, suci dalam pikiran dan perbuatan. Tidak akan terwujud kesucian tanpa ada ketuhanan. Tidak akan ada menjadi patriot kalau kalian dalam basic dalam diri kalian tidak ada ketuhanan. Di luar ketuhanan itu semuanya rapuh. Sehebat apapun kalian ke depan menjadi pengusaha, menjadi pejabat, menjadi konglomerat, ataupun menjadi orang-orang yang hebat,
Manakala keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulianya itu terlepas dalam kehidupan kalian, maka kehancuran di depan mata. Kenapa demikian? Anak-anak sekalian, belajar kepada sejarah ya, kaum Ad, kaum Samud ya, yang sering kalian baca di dalam Al-Quran. Sejarah kaum Ad dan kaum Samud itu adalah bisa menciptakan gua-gua, gunung-gunung menjadi rumah ya, bangunan-bangunan yang tinggi ya. Tapi manakala ketika mereka tidak beriman kepada Allah, mereka dihancurkan. Fir'aun ya, laksana pasak bumi, ini semua dijelaskan di dalam surat Al-Fajr ya. Fir'aun memiliki tentara laksana pasak bumi yang tidak tergoyahkan, tapi mati dan hancur ya, siapapun. Karena itu kalian teruslah menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagai apapun ke depan ya. Itu ya, pesan positifnya itu yang harus digarisbawahi oleh anak-anak sekalian dan juga oleh orang-orang tua. Karena itu pada kesempatan hari ini kami atas nama lembaga SMP Darussalam Panongan ataupun Yayasan Darussalam Panongan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja sama membina, mendidik dan mengkawal bagaimana sikap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dalam kasat nasab kita. Dan yang idealnya kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Soleh secara ritual artinya anak-anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan soleh secara sosial adalah anak-anak yang baik dengan sesama, baik dengan orang tua, hormat kepada yang lebih tua, kepada guru, kepada yang lain-lainnya, dan sayang terhadap anak-anak kecil. Itu saja ya. Sebagai apapun kalian ke depan, ini harus menjadi sebuah catatan. Ketika fondasinya sudah kokoh dengan batu kali dan tolakan beton yang besar, mau batu bata, mau selkon, mau apa saja di atasnya, itu tidak ada masalah ya. Itu sebagai sebuah gambaran secara lebih luas kepada anak-anak kita yang tahun ini kita meluluskan 100 orang ya. Ada 3 rombongan belajar ya. Karena itu teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kelimpahan nikmat yang banyak ya. Hari ini keluar 100 ya, besok bagusnya datang 150 atau 300 ya. Mumpung ada Pak Camat ya, Pak Camat tinggal mengumumkan ya. Kemudian teman-teman sekalian, berita baiknya sudah ada nih ya. Pemerintah tahun yang lalu kami mengajukan kepada pemerintah bahwa anak-anak yang sekolah di sekolah negeri maupun anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu anak Tangerang tuh punya hak yang sama untuk dididik, dibina dan dibiayai, karena sejatinya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Dan itu sudah dilakukan oleh tetangga kita di kota Tangerang. Itu anak-anak sudah yang sekolah swasta, yang sekolah di sekolah swasta disubsidi, yang di kota Tangsel sudah disubsidi ya. Mereka tidak bayaran walaupun sekolahnya di sekolah swasta, dibayarkan oleh pemerintah. Tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya sekitar 40 miliar Pak Camat ya. Jadi yang sekolah di sekolah swasta sekarang boleh mengajukan sekolahnya untuk menjadi sekolah gratis ya. Namun bertahap sesuai dengan kuota, mungkin baru kelas 7 dulu ya, atau mungkin secara keseluruhan. Karena SMP di Kabupaten Tangerang ini ada 350 sekolah. Nah, kan itu apakah cukup semuanya? Apakah menerima? Ini dalam proses bertahap ya. Yang SMK juga sama. Gubernurnya sudah menyatakan SMK se-Provinsi Banten
dibiayai oleh pemerintah, ya. Itu akan meringankan kami sebagai pengelola, juga akan meringankan orang tua sebagai yang harus bertanggung jawab, ya. Sekolah asalkan operasional dan honor gurunya di backup oleh pemerintah, itu sudah sangat meringankan bagi kami, ya. Karena itu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang direncanakan oleh kita, oleh pemerintah, dan juga yang para pendidik yang ada di Indonesia ini semua terrealisasi dengan baik, ya. Di sana SMK sudah pasang pelang, ya. Tuh, jadi gratis, tidak gratis. Pada dasarnya anak-anak itu bayar, cuma ditalangi oleh pemerintah. Kira-kira gitu, ya. Tidak ada sekolah gratis, sekolah berbayar. Semua sekolah berbayar, yang negeri berbayar, yang swasta berbayar, tapi bayarannya dibayarin oleh pemerintah dari APBD dan APBN, ya. Nah, itu yang kita minta dan sekarang sudah mulai terrealisasi. Kenapa sekolah harus berbayar? Ini pesan Imam Syafi'i, ya, bahwa pendidik itu mencari ilmu itu ya lama, harus ada guru, harus ada biaya, apa segala macam, ya. Kalau semuanya gratis, nanti pertanyaan di akhiratnya panjang, kira-kira gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada jenjang prasekolah, ada jenjang SD, atau di sini madrasah ibtidaiyah, ada jenjang SMP, dan ada jenjang SMK, ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita juga buka jenjang S1, tapi masih filial, ya, sifatnya masih kerjasama. Karena itu teruslah tingkatkan kualitas pendidikan kita, anak-anak kita, anaknya, ibunya, kakaknya, dan yang lain-lainnya, untuk bisa mentransformasikan berbagai ilmu yang ada, ya. Orang tua yang punya skill bangunan punya skill otomotif silahkan bekerja sama, ya. Yang tukang kusen boleh, ya. Kita sudah akan membangun lagi. Di sini sebelah kiri sudah dipasang balokan semua. Semua pondasi di gedung sini sudah disiapkan untuk 3 lantai, ya. Semoga Pak Camat tahun ini beliau pensiun, ya. Kita bisa, kalau Camat jadi pengurus yayasan tidak apa-apa, ya. Mau jadi ketua yayasan di sini tidak apa-apa. Yang penting bisa mengkawal, ya. Insya Allah Pak, semua yang ada lahan di sini itu sebagian besar sudah tanah wakaf, ya. Dan kita bekerja sama terus dengan kelurahan, dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan untuk bisa mengembangkan pendidikan. Kalau wakaf ini ke depan siapa saja yang mengatur, yang mengurusnya, kami berharap ke depan yang jadi kepala sekolah itu alumni, yang jadi ketua yayasannya alumni, yang jadi guru-gurunya alumni. Ini adalah kalian. Kalian silahkan pendidikan sejauh mungkin, pendidikan kemana saja silahkan. Nanti kalau sudah pada pinter balik lagi ke sini, ya. Kita punya alumni yang sekarang di Tunisia, ya, di Afrika nih, tahun ini lulus, ya. Kita nanti ke depan yang belum terrealisasi adalah boarding. Kita pengen ada pendidikan berasrama, itu yang belum terrealisasi, ya. Tenaga sudah memungkinkan, cuma yang belum adalah memulai. Karena itu kami terus mengundang Bapak Ibu sekalian, kami terbuka menerima masukan, ya. Masukan doa atas, doa bawah, ya. Doanya doakan kami agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ke dalam mendidik, ya. Doa bawahnya ya dorongan besinya, dorongan semennya, ya, dorongan materialnya, ya silahkan, ya. Mau tidak pakai alamat nggak apa-apa, ya. Pak, saya borong aja nih semua nih, ya. Atau angkatan sini, Pak, ruang kelas kami mau bikin gedung alumni 3 lantai, kami yang tanggung jawab, maaf, silahkan, ya. Yayasan masih punya tanah di sana 2.500 meter, Pak, ya, kosong. Di belakang masih ada 2.000 kosong, ya. Udah atas nama yayasan semua, wakaf, ya. Dari semua sekitar 7.000, 8.000 ini yang tanah atas nama pribadi hanya 200 meter, ya. Selebihnya ini tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan, ya. Semoga apa yang kita upayakan semua menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami terus mengajak, marilah Bapak Ibu sekalian
terus didik anak-anak kita dan kerjasama di sini. Di sini Bapak Ibu bisa ikut membantu kasih masukan. Pak ini kurang ini, Pak ini catnya boleh ganti nggak? Boleh. Kemarin ada yang bantu, Pak boleh nggak saya beli cat? Boleh nggak saya nge-cat? Ada satu ruang kelas dia yang cat, ya. Ya boleh ya Bapak Ibu sekalian. Pak besok warnanya harus putih semua, dibeliin catnya, ya. Kasih kirim tukangnya, boleh. Pak besok catnya harus ungu semua, gitu kan? Kata Pak Camat, boleh, silakan ya. Kirim catnya, kirim tukangnya, dan yang lain-lainnya. Yang penting untuk demi kenyamanan anak-anak kita dalam pendidikan, ya. Kalau ini 3 lantai, ke depan ini akan ada awningnya, ya. Mungkin nanti ini kan lebih leluasa, dan kami emang belum punya masjid Pak, baru ada musola di situ, dan musola ini nggak cukup untuk SMP, sehingga anak-anak SD sholatnya, sholat duhanya, sholat zuhurnya di kelas. Ini hanya digunakan oleh anak putra. Sementara sekolah putri menggunakan GSG Pak, GSG kelurahan ya. Itu ada GSG disulap menjadi musola dan pengajian anak-anak putri. Nah, di lantai 2, lantai 3 itu sekarang sudah dibuat balokannya. Ya, mudah-mudahan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal thayyiban wasi'an wa barakatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga diberikan kesehatan, kelancaran, dan anak-anaknya nurut semua untuk tidak mogok belajar, ya. Belajar terus. Yang nanti tidak mau kuliah masuk SMK, yang nanti pengen kuliah banget SMA boleh, ya. Mau di sini saja One Pipe Education System dari TK sampai perguruan tinggi, silakan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia dan tempat-tempat terbaik untuk yang telah berpartisipasi, yang ngasih tanah, orang tua kami ya, ataupun juga guru-guru yang sudah tidak ngajar di sini, yang masih ngajar di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiada lain tujuannya adalah lillahi kalimatillah. Bagaimana kalimat Allah itu membumi dalam makna pendidikan, dalam makna pembangunan, ya. Besok kita meninggal, ya. Kita masuk pada fase ketiga, fase di alam ruh, di alam rahim, di alam dunia. Besok semuanya akan masuk alam kubur dan alam akhirat, ya. Mari berlomba-lomba kita menciptakan mumpung masih hidup amal, ya, sebagai bahan. Ini adalah bagian daripada amal-amal yang kami kerjakan, ya. Karena itu kami lahan-lahannya diwakafkan semua, ya. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi harapan dan doa dari Kepala SMP Darussalam